Oke, selamat pagi. Sekarang pada kesempatan ini di semester 1 kita akan masuk ke teks diskusi sebagai bahan ajar terakhir sebelum UAS. Nah, kali ini Miss akan menjelaskan secara singkat apa itu teks diskusi dan bagaimana strukturnya. Kemudian nanti di semester 2 kita akan memulai buka semester 2 itu kembali dengan teks diskusi namun tentang kebahasaan dan bagaimana cara menyusun sebuah teks diskusi yang baik. Oke, langsung aja. Pemaknaan teks diskusi. Jadi, diskusi itu adalah sebuah proses mencari titik antara dua pemikiran, pandangan, atau pendapat yang berbeda. Teks diskusi adalah teks yang memberikan informasi dan opini terhadap sebuah isu melalui dua kacamata berimbang antara pro terhadap isu dan kontra terhadap isu. Jadi, di dalam diskusi itu untuk sebuah isu atau masalah itu harus terdapat dua kubu atau dua tim, di mana salah satunya itu adalah tim yang menyetujui atau yang mendukung isu tersebut, sedangkan yang kontra itu adalah yang menentang keberadaan dari isu tersebut. Jadi perbedaan pendapat di antara keduanya inilah nanti yang akan kita pertemukan, kita bahas, dan akhirnya nanti masalah itu didiskusikan dari dua sudut pandang yang berbeda, sehingga ada dua penilaian tentang masalah itu sendiri. Kemudian setelah kita bisa menemukan titik tengah dari tujuan komunikasi dalam diskusi, kita akan menemukan kesimpulan. Entah itu kesimpulan uh, tentang pro terhadap masalah itu ataupun pada akhirnya kita sama-sama menentang permasalahan atau isu yang kita bahas. Kalaupun misalnya kalau misalnya kita akhirnya menentukan bahwa kita harus mendukung isu itu, berarti disitulah disebut dengan kesimpulan. Tapi kalau misalnya kita secara mayoritas setelah berdiskusi itu menentukan bahwa kita menentang adanya isu itu, namun ketika kita menentang, kita itu akan memberikan jalan keluar atau rekomendasi pilihan yang terbaik dari isu tersebut. Jadi setiap kontra yang kita lakukan itu harus memiliki sebuah landasan atau alasan yang nantinya bisa dijadikan sebagai rekomendasi jalan keluar dari isu yang kita tentang tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke struktur teks diskusi. Teks diskusi itu pasti memiliki yang pertama itu judul, sama seperti teks-teks lainnya. Yang utama itu adalah strukturnya adalah judul. Kemudian masuk ke pendahuluan, di mana di pendahuluan itu kita memperkenalkan isu atau masalah yang akan kita bahas. Kemudian itu ada argumen, itu berisi tentang paragraf yang memuat tentang bukti, alasan atau argumen apakah kita mendukung atau menolak dari pernyataan yang terkait isu, atau bisa jadi teori yang ada di isu itu kita bisa tentang, kita bisa dukung itu pada bagian argumennya. Karena ketika kita menentang, ketika kita mendukung, kita harus mempunyai alasan yang kuat mengapa kita menentang atau mendukung isu tersebut. Setelah itu setelah kita memuat argumen, barulah kita masuk ke kesimpulannya. Itu yang berisikan tentang pandangan akhir, entah itu kita mendukung atau menolak pernyataan tersebut secara mayoritas. Nah, yang perlu kita ingat dalam diskusi, kita nggak bisa cuman mengandalkan diri sendiri, karena namanya diskusi pasti mengandalkan kita butuh teman atau lawan bicara, lawan bertukar pikiran untuk menemukan akhirnya apakah isu atau masalah yang kita angkat itu bisa dijadikan sebagai kesimpulan ataupun akhirnya kita jadikan sebagai rekomendasi. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas di Google Meet contoh-contoh teks diskusi yang terdapat di buku paket BI, dan nanti sama-sama kita tentukan strukturnya.
kita akan lihat apakah masih ada yang kurang paham tentang strukturnya tersebut. Serasa itu aja untuk selanjutnya. Nanti kita akan bahas di Google Meet jika ada pertanyaan, dan kita praktekkan secara langsung melalui teks diskusi yang ada di buku, dan akan terangkan juga bagaimana mekanisme tentang UAS. Terima kasih.